Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keselamatan serta dijauhkan daripada segala macam penyakit. Oke, baiklah, Bapak hari ini akan sedikit menjelaskan tentang taktik dan strategi dalam sepak bola. Oke, yang pertama, di sini ada video yang harus kalian analisa ya. Link videonya ada di deskripsi bawah, karena di sini di video Bapak kali ini tidak Bapak tampilkan ya. Silahkan kalian cari link yang ada di bawah untuk melihat video tersebut. Oke, lanjut. Di sini pengertian strategi, yaitu strategi siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan. Nah, di sini disebut dengan strategi siasat sebelum kalian melakukan pertandingan ya, saat kalian melakukan pertandingan, dan setelah kalian melakukan pertandingan. Itu disebut dengan strategi. Apa yang harus dilakukan kalian sebelum latihan, sebelum pertandingan, apa yang harus kalian lakukan sebelum pertandingan, saat pertandingan tersebut, apa yang kalian lakukan sesudah pertandingan yang kalian lakukan. Nah, oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa itu strategi? Strategi dibagi menjadi dua, yaitu non teknis dan teknis. Disebut dengan non teknis itu bisa disebut dengan kondisi tempat ya, situasi, makanan ya, itu disebut dengan non teknis. Kemudian teknis itu disebut dengan persiapan individu, persiapan tim, atau persiapan grup keseluruhan daripada sebuah klub olahraga. Nah, non teknis itu bagaimana sih? Nah, contohnya tempat menginap, misal lah ya, pada saat pertandingan menginapnya di mana, di hotel apa di rumah apa di losmen dan sebagainya, itu disebut dengan kondisi tempat. Kemudian persiapan situasi. Nah, pada saat ini situasinya mungkin pandemi corona. Nah, bagaimana cara strategi oleh pelatih-pelatih agar ya pemain terjaga daripada situasi pandemi seperti ini, itu disebut dengan persiapan situasi. Peralatan ya, itu alat, sarana dan prasarana mungkin. Kemudian serta makanan. Nah, makanan ini disebut juga dengan non teknis ya. Apa yang dimakan sebelum pertandingan, saat pertandingan, setelah pertandingan, itu disebut dengan non teknis tadi. Kemudian apa itu teknis? Nah, di sini teknis tadi sudah Bapak sampaikan, strategi di mana individu tersebut ya, pelatih dan keseluruhan tim. Nah, disebut non teknis ya. Misalnya juga keseluruhan tim, yaitu bagaimana cara menyerang, bagaimana cara bertahan dalam bermain sepak bola pada saat pertandingan, misal di situ. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini yaitu pengertian daripada taktik penyerangan, suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke lawan untuk menciptakan gol. Nah, taktik penyerangan ini berbeda-beda setiap klub, setiap waktunya dan setiap saatnya ya. Nah, setiap kali main itu berbeda. Melawan tim A beda taktik dan strateginya. Melawan tim B beda taktik dan strateginya pada saat melawan tim A tadi. Nah, itu adalah taktik dari penyerangan. Itu disebut dengan teknis tadi ya. Kalau dalam strategi itu disebut teknis ya. Oke, lanjut. Ini taktik pertahanan ya. Pada dasarnya taktik pertahanan itu agar musuh tidak menciptakan gol ke gawang kita ya. Bagaimanakah caranya? Nah, itu ada kerjasama tim ya, ada individu itu sendiri, serta kejelian dan kepintaran seorang pelatih menempatkan pemainnya, itu disebut dengan taktik pertahanan ya. Bentuk susunan pemain ya kan tadi dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan agar tidak menciptakan gol ya. Hari ini kita menggunakan sistem pertahanan ini, besok ketemu tim selanjutnya kemungkinan saja pertahanan tersebut tidak digunakan ya kan. Itu adalah taktik daripada strategi daripada pelatih tadi ya, di pengertian daripada strategi. Nah, non teknis dan teknis. Oke, kita lanjutkan. Nah, daripada taktik dan strategi, kita harus mengerti dan kita harus paham tentang macam-macam formasi ya. Formasi ini sangat penting dalam olahraga sepak bola ya. Formasi apa yang akan dilakukan coach atau pelatih ya, seberapa paham pemain memahami sistem formasi ini ya, itu disebut dengan formasi tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian harus tahu dulu, yang pertama adalah formasi 4-4-2. Ini adalah formasi yang sering sekali kita temui, sering sekali kita jumpai.
Bahkan tim-tim hebat menggunakan formasi ini karena formasi ini yang paling kuat bertahan, yang paling kuat juga menyerang ya. Artinya pasti punya kekurangan dan kelebihan ya. Nah, pasti, tapi formasi ini lebih kepada balance ya, artinya stabil ya, antara menyerang dan bertahan itu kompak. Nah, artinya stabil. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan untuk pola penyerangan formasi ini lebih terfokus pada serangan yang dilakukan dari sayap ya, dari samping, itu melakukan umpan ke tengah ya, kepada 2 striker untuk menciptakan gol ya. Kemudian 2 pemain di tengah itu bisa melakukan pertahanan, juga bisa melakukan penyerangan ya kan. Sama seperti gelandang tengah yang sayap kanan dan sayap kiri itu tadi. Nah, formasi ini terbukti mempunyai banyak kelebihan dan juga kekurangan ya. Dan ini sering digunakan oleh klub-klub besar di Spanyol. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, Indonesia juga pernah melakukan formasi seperti ini ya pada saat pertandingan internasional. Oke, di slide berikutnya di sini dijelaskan tentang tipe formasi 4-4-1-1. Ini tidak jauh berbeda dengan 4-4-2 ya. Hanya di sini ada yang namanya satu striker yang dinamakan dengan second striker atau penyerang lubang, atau ya kita sebut dengan membantu serangan ya kan, meskipun dia berstatus penyerang. Second striker ini ya, biasanya second striker ini mempunyai kemampuan ganda ya, mempunyai kemampuan lebih ya. Dia insting untuk memassingnya bagus, bisa melakukan assist ke temannya agar temannya bisa menciptakan gol, dan juga dia bagus dalam melakukan pertahanan. Nah, itu yang namanya second striker. Di sini penjelasannya daripada formasi 4-4-1-1. Nah, hampir sama kan dengan 4-4-2. Satu second striker dan satu penyerang. Apa itu second striker? Yaitu pemain di posisi ini adalah orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, yang bisa juga turun sebagai pemain tengah untuk menerima bola, dan juga sebagai gelandang dan memberikan kepada penyerang ya. Ini biasanya kita sebut dengan second striker ini, kalau mempunyai kemampuan biasa disebut dengan playmaker ya, karena dia bisa mensuplai bola dari tengah ke depan, juga bisa membantu pertahanan ya. Tidak menutup kemungkinan ya, second striker ini bisa menciptakan gol ya. Formasi yang lebih cenderung mengandalkan satu penyerang handal di depan ini lebih memungkinkan tim yang menggunakannya menciptakan gol-gol di waktu krusial. Nah, gol-gol krusial ini maksudnya gol yang tidak disangka-sangka ya, gol-gol krusial atau di detik-detik akhir ya. Bisa saja orang terfokus kepada penyerang tunggal, tahu-tahu second striker ini karena punya kreativitas, punya kemampuan lebih ya, bisa menciptakan gol yang krusial. Oke, kita selanjutnya formasi 4-2-4. Nah, ini formasi yang cukup aneh ya, ini jarang sekali kita temui karena ini adalah formasi orang yang pasrah kalau menurut Bapak ya. Begitulah ya, mungkin menurut Bapak itu orang pasrah kalah, pasrah menang ya kan. Tetapi dalam penjelasan ini ya, formasi ini bisa dikatakan adalah total menyerang atau full menyerang ya, tapi tidak melupakan juga bertahan. Nah, kelemahan di sini adalah di penguasaan bola di tengah ya. Kelemahannya di tengah. Kalau musuh menyerang dengan formasi misalnya 4-3-3 kan, berarti 4 orang pemain belakang ya kan berhadapan dengan 6 orang pemain gelandang dan pemain penyerang, dan 3 orang pemain menyerang ya. 3 lawan 3 ya. 3 dan 3 6 berarti melawan 4 orang. Nah, di situ ya kelemahannya, mungkin di situ ya. Kelemahannya ada di lini tengah pada formasi ini. Nah, di sini kita sebut ya. Nah, formasi ini juga meraih penghormatan dari negara Brazil karena dengan menggunakan formasi sepak bola ini timnas Brazil berhasil menjadi juara dunia pada tahun 1958. Wow ya, sangat luar biasa formasi seperti ini yang sekarang kita jarang temui. Itu ternyata ada di tahun 1958 yang mendapat apresiasi oleh negara Brazil karena bisa menjadi juara dunia ya kan, meskipun lini tengahnya kita katakan lemah ya, karena cuma ada 2 orang yang berada di sektor pertahanan atau penyerangan di bagian tengah ya. Oke. Nah,
Nah, seiring perkembangan zaman ya, seiring dengan perkembangan zaman ya, tentunya muncullah formasi-formasi. Nah, sekarang ada formasi 4-3-2-1. Ini sama menyerupai formasi dengan 4-3-3 ya. Oke, nanti kita ada penjelasan 4-3-3 ya. Oke, 4-3-2-1 ini mempunyai penyerang satu, penyerang tunggal, kemudian dua penyerang, bukan penyerang ya, disebut biasanya sayap ya, gelandang sayap atau gelandang serang sayap ya, kiri dan kanan. Nah, itu bisa membantu atau memberikan suplai bola untuk menciptakan gol kepada penyerang tunggal ya, dua pemain di sampingnya itu. Kemudian pertahanan di tengah cukup kuat ya, membantu penyerangan cukup kuat karena ada 3 orang, bertahan juga kuat karena ada 3 orang berada di lini tengah. Nah, sini penjelasannya ya. Pertahanan formasi tergolong solid. Nah, itu kan sehingga sulit untuk ditembus oleh tim lawan karena adanya 4 back dan 3 pemain tengah bertahan. Penyerang juga kuat karena adanya 2 pemain sayap yang bertanggung jawab memberikan assist kepada penyerang untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, itu kan tadi kan 2 bisa melakukan penetrasi atau melakukan improvisasi atau kreativitasnya untuk bisa menciptakan assist atau gol untuk timnya itu sendiri ya. Jadi kita bilang ya, sama seperti formasi 4-3-3 ya. Nah, di sini ada tipe formasi 4-3-1-2. Tidak jauh berbeda sama yang di atas, cuman yang di atas tadi dua penyerang posisi sayap kanan dan sayap kiri, sekarang ini tidak ada ya. Ini ditaruh satu sebagai gelandang serang. Nah, di sini bisa kita lihat formasinya, lini tengah cukup kuat ya, samping sayap kiri kanan juga kuat. Nah, itu bisa kita lihat karena di daerah tengah itu ada banyak orang ya, ada banyak formasi, ada banyak manusianya di sana ya, maksudnya seperti itu ya. Ini termasuk kuat. Oke, di sini ada penjelasannya. Formasi ini hampir mirip dengan 4-3-2-1 sebelumnya. Bedanya formasi ini menggunakan 2 pemain penyerang atau striker dan seorang playmaker di belakang. 2 penyerang tersebut, 3 orang menjadi pemain gelandang. Nah, sama kan seperti tadi, seorang menjadi gelandang bertahan di tengah dan 2 orang pemain lainnya sebagai gelandang sayap kanan dan kiri. Nah, pemain tengah yang di tengah paling depan tadi di belakang 2 striker itu bisa membantu serangan. Ya, bisa juga mereka bertahan. Ya, tergantung kondisi dan situasi di lapangan seperti apa. Nah, ini. Nah, sekarang formasi yang sering Bapak sebut di atas tadi seperti tadi yaitu 4-3-3. Ini formasi yang balance ya. Kalau yang balance tadi menurut Bapak yang seimbang tadi yaitu formasi 4-4-2. Itu formasi yang seimbang ya. Kemudian turun lagi 4-4-1-1 jadi 4-4-2 ya. Seperti itu ya. Formasi 4-4-2 itu tadi. Nah, balance. Nah, sekarang formasi 4-3-3 ini adalah formasi balance juga. Ini maksudnya balance ada formasi yang paling sering ditemukan. Nah, apalagi di zaman-zaman sekarang ya, di waktu-waktu sekarang ini pada tahun 2000-an ini cukup populer ya formasi 4-3-3 ini karena mereka mengandalkan 3 penyerang dan 3 pemain bertahan di tengah atau menyerang ya, gelandang, kita sebut gelandang, dan 4 pemain bertahan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, formasi ini juga termasuk salah satu formasi yang populer sampai saat ini digunakan oleh klub-klub hebat dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya tim papan atas Liga Spanyol yang menggunakan formasi ini adalah Barcelona. Nah, ya. Pada intinya formasi ini cocok digunakan ketika tim memprioritaskan aliran-aliran bola yang cerdas dalam menciptakan peluang untuk menciptakan gol. Nah, di sini formasi ini biasanya digunakan oleh Barcelona yang kita kenal dengan gaya bermainnya yang banyak passing ya, passing pendek, passing pendek. Perpindahan bola sangat cepat lalu terjadilah gol. Nah, itu begitulah gambarannya dalam formasi ini populer ya pada saat tahun 2000-an ke atas ya, tahun 2000-an sampai sekarang itu sangat populer 4-3-3 ini. Juga 4-4-2 tadi juga populer ya pada saat ini karena itu tadi ini adalah formasi 4-4-2 dan 4-3-3 dan 4-4-2 ini ada formasi yang menurut Bapak ya, menurut penjelasan Bapak dan menurut pandangan kacamata Bapak itu adalah formasi yang balance, artinya seimbang, mau bertahan mau menyerang. Oke, nah seperti itu. Ya mungkin kalian punya pemahaman lain, ya silahkan ya kan, silahkan kalian mau yang ini Pak lebih bagus, yang ini Pak lebih bagus, itu terserah kalian. Nah, yang penting apabila formasi itu kalian lakukan, nah itu bisa kalian pertanggungjawabkan ya kan, mau menang mau kalah itu urusan belakang. Yang penting kalian
bisa mempertanggungjawabkan formasi yang kalian pilih. Oke, selanjutnya, nah di sini ada macam-macam formasi 4 2 3 1 3 4 3 4 1 4 1 ya. Nah, ini formasi yang paling kuat bertahan misal. Yang mana? Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Formasi yang kuat dalam serangan formasi yang kuat dalam tengah, misalnya di tengah lapangan misalnya, itu disebut bisa kita pahami itu di 3-4-3 ya kan. Nah, kemudian selanjutnya formasi 3-5-2, formasi 5-4-1, 3 dan 3-6-1. Ini bermacam-macam formasi ya. Tentunya nah, setiap formasi ini ya mempunyai zaman, mempunyai peluang, mempunyai trennya tersendiri pada saat klub-klub tersebut memakainya ya kan. Punya variasi, tim A memakai ini, tim B memakai ini. Tentunya mereka punya ciri khas masing-masing ya. Dulunya kita kenal dengan sepak bola cepat misal. Sekarang sepak bolanya agak lambat, penguasaan bola banyak. Nah, sekarang juga lagi tren sekarang adalah serangan balik atau serangan cepat ya kan. Nah, di sini bisa kalian gunakan atau kalian pahami, misalnya suatu saat kalian menjadi seorang pelatih bisa kalian pakai formasi-formasi tersebut ya. Nah, tren-tren dahulu dan tren-tren sekarang itu berbeda ya, tergantung dengan kondisinya tadi. Makanya formasi ini selalu berkaitan dengan taktik dan strategi oleh seorang pelatih. Nah, dari taktik dan strategi tadi kalian bisa memahami bahwasanya sepak bola itu bukan sesederhana yang kita lihat ya, karena sepak bola itu mempunyai keindahan tersendiri ya, keindahan tersendiri bagi penikmat sepak bola yang ada. Nah, menurut Bapak seluruh pemain sepak bola atau seluruh klub sepak bola itu hebat ya, tidak ada yang tidak hebat. Nah, tetapi karena itu bersifat pertandingan, maka ada menang dan ada yang kalah. Nah, jika kalian adalah pemain sepak bola, tentunya kalian harus bisa terus berlatih, terus bisa memahami formasi, memahami kondisi ya, agar kalian bisa berkembang di kemudian hari. Nah, oke. Itu tadi penjelasan dari Bapak ya, sedikit sekali penjelasan dari Bapak. Mungkin ada hal yang spesifik lagi tentang formasi ini. Nah, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu lihat atau selalu search atau selalu kunjungin blog Bapak, yaitu di solusibapak.blogspot.com, karena di sana ada berbagai macam materi daripada pembelajaran kita. Ada berbagai macam soal-soal juga yang bisa kalian baca, bisa kalian pahami, dan juga bisa kalian pelajari. Oke, jangan lupa follow Instagram Bapak di Yusuf Ridani, dan juga subscribe channel YouTube Bapak ini ya, Jidan Ridani. Subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, serta silahkan tinggalkan komentar. Perkenalkan diri Anda silahkan di kolom komentar Bapak ya. Oke. Di masa pandemi ini jangan lupa kalian cuci tangan pakai sabun ya, kemudian gunakan masker jika keluar rumah atau bepergian. Hindari keramaian, jangan berkumpul, apalagi kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah secara berkelompok. Nah, kemudian social distancing ya, jaga jarak ya, bahasa Indonesia, jaga jarak antara orang lain, kalian dengan orang lain, apalagi orang lain itu tidak kalian kenal, track record perjalanan dia kemana saja. Kemudian selalu jaga imun tubuh kalian agar tetap sehat, makan makanan yang bergizi, jangan lupa berolahraga. Terus semangat dalam menghadapi pandemi ini ya. Semoga pandemi ini cepat selesai, vaksin ditemukan ya, obat untuk virus juga ditemukan, dan kita bisa sehat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.